Pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan tentang percobaan penguat transistor dengan umpan balik, di mana transistor dengan umpan balik sering disebut dengan feedback, yang merupakan sebagian dari output yang dikembalikan pada bagian input. Dalam percobaan kali ini memiliki 4 tujuan, di mana yang pertama yaitu praktikan akan mengamati dan mengenali prinsip umpan balik pada rangkaian. Yang kedua, praktikan akan mengamati, mengukur, menganalisa efek umpan balik pada frekuensi pol, rangkaian orde 1, filter frekuensi rendah, dan filter frekuensi tinggi. Selanjutnya, praktikan dapat mengamati dan mengenali cara memberikan umpan balik pada penguat satu transistor. Dan tujuan yang terakhir yaitu praktikan akan mengamati, mengukur, dan menganalisa efek umpan balik pada karakteristik penguat seperti resistansi input, resistansi output, dan penguatan. Langsung saja pada layar, saya akan menjelaskan tentang rangkaian 31, yaitu penguat transistor dengan umpan balik, di mana hasil rangkaian yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, sebelum kita meran rangkaian tersebut, kita klik pada generator sinyal. Kita atur pada frekuensi yaitu sebesar 1 kHz dan amplitudo sebesar 100 mV peak to peak. Selanjutnya kita run rangkaiannya. Kita klik osiloskopnya, maka didapatkan gelombang seperti pada layar, dimana untuk tegangan input yang didapat yaitu pada CH1 sebesar 99,4 mV/RMS, sedangkan untuk tegangan output yang didapat yaitu pada CH2 sebesar 7,99 volt peak to peak. Selanjutnya kita akan mencari berapa besar frekuensi cut off-nya. Untuk melihat besar frekuensi cut off-nya, kita lihat dulu untuk hasil yang didapat pada tegangan input dan tegangan outputnya, mana tadi tegangan outputnya itu sebesar 7,99 volt peak to peak. Maka untuk hasilnya ini akan mendapatkan penguatan sebesar minus 79 kali. Apabila kita telah mendapatkan besar penguatannya, kita akan dapat mencari nilai delta V-nya, dimana untuk rumus mencari delta V itu sebesar penguatan dikali 0,707, sehingga untuk delta V yang kita dapat itu 79 dikali 0,707 itu sebesar 55,85. Selanjutnya kita akan mencari besar tegangan output pada frekuensi cut off. Untuk tegangan output pada frekuensi cut off didapatkan dengan rumus V output sama dengan 0,1 VPP dikali delta V-nya, dimana delta V yang kita dapat tadi yaitu sebesar 55,85, sehingga untuk V output pada frekuensi cut off didapatkan yaitu 0,1 VPP dikali 55,85, sehingga didapatkan sebesar 5,585 VPP, atau dalam VRMS sama dengan 1,98 VRMS. Sehingga apabila kita telah mengetahui besar frekuensi output pada besar tegangan output pada saat frekuensi cut off, maka pada hasil rangkaiannya kita atur besar frekuensi pada generator sinyal agar dapat menunjukkan besar tegangan output pada CH2 sebesar 5,585. Kita putar frekuensinya. Maka untuk besar frekuensi cut off yang mendekati nilai tegangan output sebesar 5,585 didapatkan yaitu 190 Hz. Maka untuk frekuensi cut off-nya didapatkan yaitu sebesar 190 Hz. Selanjutnya kita akan mencari berapa besar nilai resistansi inputnya. Kita
close dulu untuk generator sinyalnya. Kita atur frekuensinya kembali pada 1 kHz. Maka untuk mencari besar resistansi inputnya, kita dapat menentukan nilainya dengan menggunakan multimeter. Kita klik multimeter, kita buat di sembarang tempat, misalnya di sini. Maka pada generator sinyalnya kita kembalikan pada frekuensi 1 kHz. Kita run, kita klik kembali pada osiloskopnya, dimana untuk mencari nilai resistansi inputnya kita memutar nilai resistansi input pada R3 agar mendapatkan nilai tegangan inputnya setengah dari tegangan awalnya, sehingga untuk mendapatkan nilai resistansi inputnya kita harus mendapatkan tegangan inputnya sebesar 50 mV/ms. Maka kita putar. Maka untuk nilai resistansi input yang kita dapat yaitu sebesar 9%. Didapatkan nilai tegangan inputnya sebesar 49,9 mV/ms. Maka dengan ini kita dapat menentukan besar nilai resistansi inputnya. Kita copy nilai resistansi inputnya. Kita hubungkan untuk nilainya, untuk mendapatkan nilainya. Maka untuk melihat nilai dari resistansi inputnya, kita klik pada multimeter, kita klik on, kita run. Maka besar resistansi input yang kita dapat pada percobaan pertama yaitu 900 ohm. Demikian hasil yang didapat pada percobaan pertama. Saya akan melanjutkan percobaan yang sudah dibuat kawan saya tadi. Di sini kita akan melakukan percobaan pada penguat 1 transistor dengan umpan balik 1. Nah, rangkaian pada percobaan ini hampir sama dengan rangkaian pada percobaan yang pertama tadi. Bedanya di sini kita akan memutuskan kapasitor yang tadi yang ada pada rangkaian pertama. Kita akan putuskan dari resistor emitter sehingga kita akan memperoleh rangkaiannya seperti ini. Oke, langsung kita run. Kita lihat ini adalah hasil dari osiloskop, tampilan osiloskop dari rangkaian tersebut. Di sini kita dapat melihat tampilan pada osiloskop ini bahwa faktor penguat ada sebesar 7,97 V, atau dapat kita bilang dia 79 kali, hampir sama dengan percobaan sebelumnya tadi. Nah, adapun di sini VI-nya kita dapatkan sebesar 35, yang ini 35,0 atau 35,1 mV milivolt. Lalu di sini kita melihat V0-nya adalah sebesar 7,97 volt. Maka V0 per VI sama dengan 7,97 per 0,1. Itu hasilnya adalah 79 V per V. Kalau kita bandingkan pada video pembelajaran, pada video ini
video pembelajaran tersebut nilainya adalah sebesar 72 V per V. Lalu saya mencari cutoff-nya kemarin. Ini adalah cutoff-nya adalah AV cutoff sama dengan 79 kali 0,707. Itu hasilnya sama dengan 55,8 V0. V0 cutoff-nya itu kalau kita cari itu nilainya adalah 5,58 VPP. Kalau kita bandingkan pada video pembelajaran, maka hasilnya ini adalah berbeda 0,49 VPP. Oke. Cutoff-nya kemarin saya cari terjadi pada frekuensi 1,15 Hz. Lalu kita akan mencari resistansi inputnya di sini agar VI sama dengan 1/2 VI sebelumnya. VI sama dengan 1/2 kali 35,3. Berarti itu nanti kita mencari sampai sama dengan 17,65 ampere atau sebesar 18 ampere. Oke, kita cari resistansi inputnya. Kita tambah komponen di sini. Oke, ini adalah resistor sebesar 5 kilo ohm. Oke, kita atur di sini hingga di sini nanti seperti yang sudah saya sebutkan, VRMS-nya nih mencapai 17,65 VRMS atau nilai yang mendekatinya. Oke, kita lihat tidak berubah. Sorry, ini belum terhubung. Oh, sudah. Oke, di sini resistornya terhubung. Di sini resistornya sudah terhubung. Jadi kita akan mencari itu nilainya sampai tadi setengah dari VI sebelumnya, yaitu sebesar 17,65 atau kita genapkan jadi 18 ampere. Kita atur di sini potensialnya. Oke. Kalau kita buat di sini, oke, berarti yang paling mendekati ini adalah pada nilai potensiometer 15%. Oke, kita hitung kita hitung resistansi inputnya. Berarti di sini kita akan mengalihkan besar resistor ini. Saya memakai 5 kilo ohm, itu berarti 5 kali 15%, itu berarti sebesar 0,75 kilo ohm. Oke, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu gambar 3.3 penguat transistor dengan umpan balik 2. Di sini untuk rangkaiannya berbeda seperti pada gambar 3.1 dan 3.2. Untuk gambar 3.3 ini, untuk yang dicari sama seperti sebelumnya, yaitu penguatan pada saat frekuensi 1 kHz, kemudian frekuensi cutoff-nya, dan yang terakhir resistansi inputnya. Berikut setelah dirangkai pada multisim, kemudian kita lihat untuk frekuensinya sudah di set sebesar 1 kHz dan untuk amplitudenya 100 mPpp. Kemudian kita akan melihat penguatan pada saat frekuensi 1 kHz. Saran untuk sinyal yang dihasilkan sesuai dengan video pada pembelajaran. Kemudian kita lihat untuk nilai dari channel 1 sendiri sebesar 99,7
mV peak to peak. Kemudian untuk nilai dari channel 2 dalam bentuk peak to peak, kita lihat nilainya sebesar 7,81 ppp, sehingga penguatannya yaitu sebesar 7,7 kali. Kemudian kita akan lihat frekuensi cut off pada penguat transistor dengan umpan balik 2. Di sini kita akan memutar frekuensi yang ada pada generator fungsi sampai kita mendapatkan nilai dari tegangan pada channel 2 sebesar 5,09 peak to peak, atau dalam bentuk RMS yaitu sebesar 1,799. Kita buat dalam bentuk peak to peak sehingga kita akan memutar frekuensi sehingga mendapatkan nilai dari channel 2 sekitar 5,09. Kita lihat nilainya semakin kecil, hampir mendekati. Kita lihat di sini sebesar 5,07 volt, sehingga pada saat frekuensi 290 Hz maka kita dapatkan frekuensi cut off-nya yaitu 290 Hz, dimana untuk nilai tegangan channel 2 5,09 ppp. Kemudian selanjutnya kita akan mencari resistansi input pada penguat transistor dan pembalik 2, di mana kita akan melihat tegangan yang masuk setelah tegangan awalnya, sehingga untuk nilai resistansi input ini kita akan mendapatkan resistansi inputnya ketika nilai dari tegangan pada channel 1 setengahnya, sehingga di sini kita gunakan resistansi input pada rangkaian. Di sini kita masukkan resistansi inputnya. Kita hubungkan. Pada bagian ini kita akan memutar resistansi input hingga nanti nilai yang dihasilkan pada channel 1 setengah dari nilai tegangan channel 1 yang sebelumnya, yaitu itu nanti nilai resistance input yang didapatkan. Kita atur frekuensi. Kemudian kita run. Di sini kita lihat nilai dari channel 1 sebesar 35,3 mV peak to peak. 35,3 mV RMS. Kemudian kita akan memutar nilai dari resistansi input dan kita akan mendapatkan nilai setengah dari 35,3 mV RMS, sekitar 17. Sini kita putar.
sini nilai yang paling mendekati yaitu pada saat 10%, yaitu 15,5 mV/ms. Kemudian kita ukur nilai dari resistansi inputnya menggunakan multimeter. Kita akan mengukur nilai dari resistansi inputnya menggunakan multimeter. Kemudian kita runkan, ini kita lihat sehingga resistansi input yang dihasilkan yaitu sebesar 500 ohm. Sekian hasil dari percobaan 3 di mana kita sudah mencari penguat, frekuensi cut off, dan yang terakhir setelah kita dapatkan itu resistansi input. Sehingga pada percobaan penguat resistor dan pembalik 2 ini, untuk nilai resistansi inputnya lebih kecil daripada gambar 3.1 dan 3.2. Sekian untuk percobaan praktikum 3.3 ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.